Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar dan begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam yang ada di dada kita. Sesungguhnya jika nikmat Islam dan iman tidak ada dalam diri kita, maka tidak ada gunanya nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya mari kita senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya, dan siapa saja yang mengikuti jejak yang telah diperintahkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di studio dan yang hadir di tempat lain atau pemirsa di rumah masing-masing senantiasa dianggap dan kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan berbicara tentang istighfar. Dalam sebuah ibarat atau dalam sebuah ungkapan, inna min azmi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bina annahu yaghfiru lana dzunubana idza astaghfarnahu. Sesungguhnya bagian di antara keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya atau kepada kita semua adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita bila kita memohon ampunan kepadanya. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 199 Allah juga menjelaskan, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohon ampunanlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, sesungguhnya rahmat Allah sangat besar kepada kita semua. Kalau ditimbang dan dibandingkan dengan dosa kita, maka sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Engkau datang dengan dosamu yang banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, maka rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa hamba-hambanya jika hambanya datang kepadanya untuk mengucapkan taubatnya. Di dalam surat Ali Imran juga disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya rahmat Allah kepada kita semua ini adalah amat besar, amat luas, dan amat agung. Allah menunggu kita. Allah senantiasa menyarankan kepada kita untuk segera bertobat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah SWT Maha penerima tobat bagi orang-orang yang bertobat. Lalu apa sebenarnya makna tobat? Apa makna istighfar? Mohon maaf. Apa sebenarnya makna istighfar ini? Istighfar itu ya Allah meminta ampun dari Allah dengan penghapusan dosa-dosa dan ditutupinya aib-aib, dan harus diiringi dengan menjauhi segala dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi tobat kita ini adalah, istighfar kita ini adalah
istighfar yang berfungsi menghapus segala kesalahan kita. Maka sebaiknya kita sebagai hamba Allah jangan pernah bosan untuk bertobat, sebanyak apapun dosa kita. Maka di dalam surat Muhammad juga disebutkan, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Rasulullah. Kita semua tahu bagaimana Rasulullah yang maksum dari dosa, tidak memiliki dosa dan salah. Tapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar untuk dirinya dan juga beristighfar bagi orang mukmin dan mukminat. Betapa agung akhlak Rasulullah, betapa begitu besar Rasulullah SAW memikirkan umatnya, sampai-sampai meskipun ia tidak memiliki dosa, dia tetap melakukan istighfar dan juga memintakan ampun kepada kaum muslimin seluruh dunia. Masya Allah, kita tahu di dalam sejarah, kita membaca di dalam Al-Quran, banyak di antara para nabi itu kemudian yang berlapaskan atau mengucapkan istighfar saat mereka kemudian merasakan diri mereka bersalah. Taruhlah misalnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus ketika ia ditelan di dalam ikan. Beliau mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ada juga kebiasaan Rasulullah SAW. Sekali lagi para pemirsa UBTP yang dirahmati Allah SWT, kami ingatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang tak berdosa, tetapi dia tidak pernah khilaf, tidak pernah lupa untuk melakukan istighfar setiap hari. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, wallahi kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilahi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang lebih dari 70 kali beristighfar kepada Allah, padahal dosa kita begitu banyak? Rasulullah kemudian mencontohkan begitu dia tidak memiliki dosa, namun dalam satu hari, catat baik-baik, beliau senantiasa beristighfar sebanyak 70 kali. Pemirsa UBTP yang dirahmati Allah SWT, semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah atau umat Rasulullah yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT, wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai firman Allah yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku,
sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa di malam dan siang hari. Aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka kalian mohon ampunlah kepadaku, aku ampuni kalian. Sahabat UBTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi betapa rahmat Allah begitu besar. Dan Allah tahu bahwa sesungguhnya kita ini tidak pernah lepas dari memproduksi yang namanya dosa. Bahkan billaili wan nahar, di malam hari, di siang hari, manusia itu senantiasa berbuat kesalahan, senantiasa berbuat maksiat. Lalu Allah kemudian menjamin, wa ana aghfir dzunuba jami'ah, dan saya, kata Allah, akan mengampuni segala dosa. Tapi syaratnya satu, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Dan Allah juga menjamin, aghfir lakum, saya akan mengampuni dosa kalian. Masya Allah, sesungguhnya nikmat Allah mana lagi yang kita dustai. Tentang betapa Allah senantiasa sangat memperhatikan kita semua dengan berbagai macam tindak tanduk kita yang penuh dengan kedurhakaan. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelonggaran untuk senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Kalau dalam hadis yang tadi kita sebutkan ada 70 kali lebih, tapi dalam hadis ini atau riwayat lain ini, maka Rasulullah mengatakan, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Masya Allah, Rasulullah yang mulia itu, Rasulullah yang tidak memiliki dosa itu, senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT, lalu seperti apa lafaz istighfar yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya? Rasulullah SAW senantiasa membaca yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ku berbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Masya Allah, di dalam Sayyidul Istighfar ini sesungguhnya pengakuan ikhlas seorang hamba tentang betapa besar nikmat Allah kepadanya, tentang betapa dia punya janji kepada Allah SWT, dan diawali dengan beristighfar kepadanya. Maka ini menjadi jaminan barang siapa yang beristighfar kepada Allah SWT, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosanya. Pemirsa UBTP, sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT, apa faedah istighfar? Ada beberapa hal yang perlu menjadi motivasi kita bersama agar kita senantiasa rajin beristighfar. Ini mungkin adalah kalimat-kalimat atau faedah-faedah yang bisa kita ambil ketika kita kemudian senantiasa mengamalkan yang namanya istighfar.
Sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT, wal istighfaru min asbabi kasratil amwali wal aulad. Faedah yang pertama adalah istighfar itu akan menyebabkan banyaknya harta dan banyaknya anak. Jangan khawatir bagi Anda yang kekurangan harta, sudah bersusah payah, berusaha dengan sekuat tenaga, namun tidak jua menemui hasil yang sukses di dalam mencari karunia Allah SWT. Mungkin ada satu catatan dalam perjalanan usaha kita itu, yaitu kita mungkin melupakan satu konsep rizki, satu konsep di mana kita harus kemudian mengambil simpati dari Allah, yaitu dengan istighfar. Sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Ibadallah, wahai hamba Allah, yang termasuk di antara faedah istighfar ini adalah, salah satu dari faedah istighfar adalah menghilangkan noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita akibat dosa dan maksiat. Maka sesungguhnya kalau kita melihat pakaian kita kotor, maka kita akan segera mencari pembersih, mencucinya dengan sebersih-bersihnya. Namun ketika hati kotor, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya cuma satu, yaitu memperbanyak istighfar. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Nuh, ketika kaum Nabi Nuh senantiasa menuntut kepada Nabi Nuh agar senantiasa diberikan karunia rizki yang banyak, maka apa kata Nabi Nuh? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun, dan di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dari surat Nuh ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, istighfar adalah sebagai sebuah permohonan ampun kepada Allah SWT, sebagai sebuah permohonan, sebagai sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang tidak memiliki daya.
makhluk Allah yang tidak memiliki kekuatan, maka di dalam kelemahan itu kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu janji Allah yang kedua dalam surat An-Nuh, surat Nuh ini, bahwa ketika orang-orang sudah beristighfar, ketika hamba Allah beristighfar, maka Allah akan menyuburkan tanah sehingga mendatangkan rizki dari tanah-tanah tersebut. Turun hujan adalah sebuah rahmat, maka jangan sampai kemudian kita berburuk sangka ketika hujan tiba. Karena sesungguhnya kalau kita lihat dalam surat Nuh ini, bahwa hujan itu adalah pertanda akan ada kehidupan baru, akan ada rizki yang bertambah. Lalu yang ketiga, melampangkan harta. Orang yang mau memperbanyak istighfar, maka Allah akan lapangkan hartanya. Siapa sih dalam hidup ini yang tidak mengalami yang namanya paceklik? Tidak mengalami yang namanya kekurangan harta? Tidak mengalami yang namanya kekurangan uang dan materi-materi lainnya? Maka sesungguhnya istighfar ini adalah solusi agar Allah kemudian melipat gandakan kekayaan kita yang kecil dan sedikit itu menjadi lebih berkah ketika kita menggunakannya di tempat dan amal-amal yang baik. Lalu yang keempat, bagi Anda yang mungkin selama ini sudah berumah tangga puluhan tahun lamanya, tidak memiliki anak, sudah datang ke dokter, sudah datang ke tabib, memancing dengan ini, memancing dengan itu, tapi ternyata anak tidak pun juga datang, tidak pun lahir. Maka datanglah kepada Allah dan ucapkan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan Anda karunia seorang anak. Lalu yang kelima, dengan istighfar ini Allah akan memperluaskan rizki dengan memberikan beberapa kebun yang subur. Dan kemudian di dalam kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir. Lalu yang keenam, faedah daripada istighfar adalah kemudahan dan keluasan rezeki melalui aliran-aliran sungai, sehingga lahan dan kebun yang dimiliki seorang tidak kekeringan karena Allah sudah membuatkan sungai di dalamnya. Perlu kita berkaca dari apa yang diceritakan dalam sebuah asar, kisah Hasan Al-Basri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hasan Basri, satu ketika ada seseorang yang datang kepadanya mengadu atas kefakiran yang dialami dengan kondisi ekonomi yang terpuruk. Jawabannya Hasan Basri cuma satu, fastaghfiru rabbakum, istighfar. Ada lagi orang yang datang mengadu untuk meminta solusi atas masalah yang dialami, yaitu telah lama menginginkan seorang buah hati atau seorang anak, tapi tetap juga tidak dikaruniai anak. Maka Hasan Basri mengatakan istighfar. Lalu yang ketiga, datang juga orang yang berprofesi sebagai petani, sudah menanam, sudah memupuk, sudah disiangi, sudah dibersihkan rumput-rumput atau gulma-gulma yang bisa mengganggu tanamannya, ternyata panen tetap juga gagal. Apa kata Hasan Basri? Kamu istighfarlah. Lalu kemudian diceritakan selanjutnya bahwa istrinya atau murid-muridnya bertanya kepada Hasan Basri, wahai Syekh, wahai Hasan Basri, Imam Hasan Basri, ada 3 atau 4 pertanyaan yang diajukan oleh orang yang bermasalah kepadamu, oleh orang yang memiliki masalah, tapi mengapa engkau menjawab solusinya cuma satu, yaitu istighfar? Hasan Basri kemudian terdiam, lalu kemudian dia mengatakan dan membaca surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Fastaghfiru rabbakum. Bukankah kalian sudah menghafal ayat-ayat ini? Bukankah kalian sudah meresapi bagaimana makna daripada ayat-ayat ini? Maka solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini adalah istighfar. Sahabat UBTP yang dirahmati Allah SWT,
Maka mari kita sebagai kaum muslimin, sebagai seorang manusia yang disebutkan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, sesungguhnya manusia itu adalah tempat salah dan lupa, ya. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat. Taubatnya itu dengan istighfar, taubatnya itu dengan menjauhi segala dosa yang pernah dia lakukan, menyesal untuk tidak melakukannya lagi, bahkan menyesal juga untuk kembali lagi kepada dosa-dosa di masa lalunya. Mudah-mudahan dengan upaya ini, maka Allah akan membersihkan hati kita. Maka di dalam sebuah ibarat disebutkan, faman lazamal istighfar tahura qalbuhu minaz zunub wal ma'asi wa putihat amamahu abwabul arzaq wal khairat. Siapa saja yang terus-menerus beristighfar, melazimi istighfar, istiqomah istighfar, continue setiap hari beristighfar, maka hatinya akan bersih dari dosa-dosa dan maksiat. Lalu pintu-pintu rezeki dan kebaikan akan dibuka di hadapannya. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan materi istighfar ini, saya dan sahabat UB TV senantiasa diberikan kelapangan dada untuk mengakui segala salah dan dosa kita. Dan satu catatannya, sesungguhnya saat kita datang kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, mengakui segala dosa kita yang sebanyak apapun, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kita. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.